Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Sukor Sekuritas. IHSG ditutup 0,5%, tinggalkan level 6.600. Untuk membahas bagaimana arah IHSG dengan keputusan Bank Indonesia dan juga The Fed, kita telah bersama Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Baik, Mas Bernardus, kalau melihat sejumlah sentimen hari ini, Mas, nampaknya ada beberapa sentimen yang menjadi perhatian dari pelaku pasar, dari The Fed, kemudian juga dari Bank Indonesia, termasuk juga dengan kasus pertama konfirmasi soal Omikron di Indonesia. Seberapa besar kemudian ini mempengaruhi pergerakan indeks kita, Mas? Karena melihat pergerakannya nampaknya setelah pengumuman Omikron langsung terkoreksi menuju ke zona merah. Ya, betul sekali Patricia. Kita melihat bahwa IHSG mengalami penurunan cukup signifikan dari angka tertingginya angka 6661,945, tapi akhirnya menembus area psikologis 6600 hingga mencapai area 6579, walaupun ditutup di angka 659,78 akibat kasus Omikron pertama yang terkonfirmasi di Wisma Atlet sebagai pekerjanya di Indonesia. Nah, oleh karena itu ini mengakibatkan kepanikan pasar, yang mana pasar memperkirakan bahwa dengan Omikron ini masuk ke Indonesia, kedepannya penyebarannya akan semakin mudah dilakukan jika memang sudah masuk ke Indonesia. Akan tapi salah satu fakta yang menyatakan berdasarkan data dari WHO bahwa Omikron ini tidak sematikan varian Delta dan juga tidak sematikan varian yang pertama. Ini menjadi kabar positif kaitannya mengenai Omikron. Sehingga ketika tadi diumumkan juga bahwa peserta atau orang yang terkena Omikron Indonesia telah sembuh, IHSG kembali mengalami penguatan secara tipis walaupun belum bisa pulih di atas angka psikologis 6.600. Tetapi jika Omikron ini bisa menyebar di Indonesia, ini akan menjadi hal yang perlu kita waspadai. Tetapi sekali lagi, jika tidak mematikan Delta atau varian pertama, ini malah bisa menjadi akhir dari pandemi COVID-19 dengan varian yang tidak sematikan versi-versi sebelumnya. Artinya kepanikan ini hanya sebentar ya, Mas ya? Yes, kepanikan ini hanyalah kepanikan sementara saja. Karena menurut saya market sudah price in untuk saat ini dan siap untuk menyambut Santa Claus Rally. Oke, baik. Kita ke sentimen tadi yang sudah sempat saya sebutkan juga di awal. Berbicara soal kemudian kebijakan dari The Fed, Mas. Kemudian diikuti juga dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang sampai dengan saat ini juga masih baru saja memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya di 3,5%. Ini kebijakan ini kemudian pengaruhnya akan seperti apa sampai dengan akhir tahun terhadap indeks kita? Oke, kaitannya mengenai kebijakan tapering dan juga kebijakan dari The Fed yang akan mempercepat kenaikan suku bunganya di tahun 2022 nanti. Ini tidak akan terlalu mempengaruhi pasar hingga akhir tahun 2021 ini. Mengapa? Karena market sudah price in dan market sudah mengantisipasi bahwa adanya kenaikan suku bunga yang lebih cepat dan juga kaitannya mengenai tapering dipercepat. Karena apa? Karena tingkat inflasi di Amerika Serikat sana cukup tinggi dan juga diikuti oleh berbagai negara yang lain. Bahkan beberapa negara seperti Korea Selatan maupun Selandia Baru telah melaksanakan kenaikan suku bunga. Sehingga hal ini merupakan hal yang sudah diantisipasi oleh investor sehingga tidak terlalu berdampak. Sehingga IHSG ketika dibuka mengalami penguatan hingga 6.660. Tetapi Omikron lah yang mengakibatkan IHSG hari ini jebol area psikologis 6.600 walau itu sudah dikonfirmasi sembuh. Seperti itu. Tapi masih perlu diwaspadai tidak sih sebetulnya untuk arus keluar modal asing, Mas, dengan adanya sentimen-sentimen tadi, terlebih khusus juga soal Omikron? Nah, untuk tahun 2022 ini perlu kita waspadai, terutama kaitannya mengenai tapering. Walaupun dampaknya tidak akan sebesar di tahun 2013 dan juga 2015. Karena mengapa? Karena kepemilikan asing di Indonesia sudah jauh lebih sedikit, di mana saat ini kepemilikan asing hanya di kisaran area 45%, sedangkan kepemilikan asing di tahun 2013 lalu di kisaran area 65%. Sehingga penurunannya cukup signifikan. Sehingga ketika terjadi tapering, outflow yang dihasilkan tidak akan sebesar di tahun 2013 lalu, sehingga koreksinya akan lebih terbatas. Itu kaitannya mengenai tapering dan juga kenaikan suku bunga. Lalu bagaimana dengan Omikron? Nah, Omikron saat ini digembar-gemborkan bahwa tidak sematikan varian sebelumnya, Delta atau yang pertama. Jika ini betul-betul sampai ke depannya case yang memang tidak separah sebelumnya, ini malah menjadi berita baik bahwa varian Omikron ini mengakhiri pandemi COVID-19
dan kedepannya mungkin akan seperti flu biasa. Misalnya nanti WHO mengatakan bahwa varian ini tidak ganas dan bisa diobati dengan mudah. Artinya arah investor sampai dengan akhir tahun kira-kira akan seperti apa nih Mas? Karena perdagangan indeks kita nampaknya masih stagnan di level 6.600, bahkan tadi sampai di 6.000, kembali lagi ke level 6.500. Nah, hingga akhir tahun kita perkirakan bahwa IHSG ini masih akan bergerak sideways, di mana range-nya di antara 6550 dengan target di kisaran area 6720 di area resistance-nya. Sehingga kita perkirakan IHSG hingga akhir tahun hanya bergerak di situ-situ aja. Tapi tentu saja kita perhatikan bahwa area saat ini malah menjadi area baik karena sangat dekat dengan area support 6550 dan berita buruk malah keluar saat ini, sehingga untuk kenaikan terbatas untuk trading dalam jangka pendek kita bisa manfaatkan lakukan pembelian ketika IHSG mendekati area 6550 dan nanti ketika IHSG dekat-dekat 67 kita bisa lakukan aktivitas taking profit. Oke, melihat arah kebijakan dari The Fed dan juga Bank Indonesia, perlu tidak sih kemudian mewaspadai atau paling tidak melihat dulu nanti seperti apa kebijakannya untuk emiten atau saham-saham properti, kemudian juga konsumen dan juga perbankan. Seperti apa kira-kira nanti arahnya, proyeksinya? Nah, untuk kaitannya mengenai emiten perbankan, kita melihat bahwa nilai NPL sejak kuartal 3 hingga saat ini mengalami penurunan. Sedangkan kita melihat bahwa jumlah dana yang taruh di bank itu semakin banyak, tapi persentage yang diberikan untuk kredit sedikit ditahan. Karena apa? Karena kekhawatiran ekonomi yang belum stabil. Tetapi dengan ekonomi yang cukup optimis di tahun depan dan diproyeksikan Omicron ini tidak akan separah sebelumnya atau bahkan tidak mematikan. Kemudian diprediksi juga bahwa dampak tapering tidak akan semenakutkan sebelumnya karena secara neraca keuangan atau secara CAD, secara net trade balance kita cukup positif dibandingkan tahun 2013 lalu, sehingga ini malah menjadi opportunity buy on weakness. Dan di tahun 2022 nanti ketika ekonomi udah mulai pulih berjalan sebagaimana mestinya dan dilihat bahwa segala sesuatu lebih baik daripada tahun 2021 bahkan 2020, perbankan akan semakin berani menyalurkan kreditnya. Dampaknya apa? Dampaknya dana yang tadinya mengendap di perbankan disalurkan dan ada spread yang dihasilkan dari perbankan tersebut. Sehingga peluang perbankan masih cukup menarik, terutama BBNI dan BBTN, yang mana BBTN ini fokus ke sektor properti memberikan KPR kepada masyarakat dan BBNI ini fokus ke sektor komersial. Jadi kita bisa melihat bahwa BBNI dari suku sekuritas menargetkan di angka 8.500 dan BBTN di area kisaran 2.300. Sedangkan untuk sektor properti juga kita perkirakan akan booming di tahun 2022 nanti. Mengapa? Karena kita melihat bahwa komoditi pun sudah terjadi dan akan berlanjut di tahun 2022 karena krisis energi kaitannya mengenai start new cycle setelah ekonomi sempat shutdown berapa lama, hidup lagi, energi dibutuhkan sekali. Oleh karena itu kaitannya mengenai emiten batu bara, emiten nikel akan sangat bersinar di tahun 2022 nanti, dan ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap properti karena daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan. Oleh karena itu emiten properti kita perhatikan yaitu SMRA atau Summarecon Agung yang baru saja meluncurkan produk terbarunya di Summarecon Bogor dengan target price di angka 1.200. Dan juga untuk emiten consumer good perlu diwaspadai, terutama emiten rokok. Kita cukup underweight dengan emiten ini karena kita melihat bahwa kebijakan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan terus menaikkan cukai, sehingga untuk emiten rokok bisa kita hindari dan untuk emiten consumer lainnya kita taruh di netral. Oke, Mas Bernardus, kemudian hari ini ada satu emiten yang IPO, Mas, yaitu Bintang Samudra Mandiri Lines, kode emitennya BSML. Ini bergerak di bidang jasa angkutan laut. Proyeksinya pergerakan emiten BSML ini akan seperti apa nantinya, Mas, kalau melihat sejumlah perkembangan sejauh ini di bidang jasa angkutan laut? Oke, jadi kita bisa melihat bahwa untuk BSML ini saat ini trading volume-nya masih belum begitu besar, masih di kisaran angka 44 miliar hari ini, sehingga kita masih belum bisa terlalu melihat bagaimana pergerakan selanjutnya kaitannya mengenai emiten BSML ini. Dan kita juga melihat dari sisi statistik, net profit yang dihasilkan oleh BSML di angka 428,55 miliar di tahun lalu sepanjang 2020, dan juga market cap-nya di angka 290,4 bio, sehingga kita belum bisa begitu memperlihatkan, net profitnya di angka 429 juta
Ya. Sehingga masih cukup kecil market cap-nya dan PE-nya cukup tinggi sekali, sehingga perlu diwaspadai, dan jika teman-teman masuk, menurut pandangan saya hanya untuk melakukan short trading saja. Baik, terakhir Mas Bernardus, singkat saja prediksi pergerakan indeks besok akan seperti apa Mas? Kemudian juga rekomendasi saham dari Anda. Oke, untuk pergerakan IHSG besok kita perkirakan akan mengalami penguatan setelah mengalami penguatan cukup signifikan hari ini dan mencoba menguji area 6550 dengan area resisten yang perlu diwaspadai untuk esok hari adalah di area 6620, dan jika menembus 6620 berpotensi untuk melanjutkan ke area 6660. Dan juga untuk saham yang menarik untuk kita perhatikan dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini yang kembali merebak, terutama kaitannya dengan Omicron, kasus pertama di Indonesia, sektor-sektor digital dan healthcare bisa kita perhatikan. Salah satunya adalah yang pertama, BPYP, sektor teknologi, bank digital, di mana saat ini jumlah usernya sudah di angka 12,6 juta nasabah, dengan target price di angka 4.300. Dan selanjutnya adalah emiten rumah sakit yang valuasinya terbilang cukup murah dibandingkan dengan kompetitornya, adalah Hermina, yang hari ini mengalami penguatan di angka 4,85% di angka 1080, dengan target price dari support sekuritas di kisaran area 1.350 untuk Hermina. Baik, Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas, terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami di Closing Market.